studi Islam ini sifatnya memang wajib ya, jadi mata kuliah yang wajib yang harus diambil oleh mahasiswa. Pengantar studi Islam ini sering disebut juga dengan metodologi studi Islam. Jadi mengantarkan rekan-rekan mahasiswa untuk bisa mempelajari pengetahuan atau ilmu yang terkait dengan keislaman. Karena itu pengantar studi Islam ini sifatnya umum ya, ada aspek hukum, ada aspek politik, ada Islamic worldview, kemudian memahami tentang Islam dan lainnya. Nah, karena itu setelah saya lihat dalam pembagian file itu ya, yang terkait dengan presentasi, itu belum ada yang mengambil tema tentang Islam ya, Islam. Dan ini kelas kita ya, tentang tema yang dibahas hari ini. Tugas kemarin yang terkait dengan pembelajaran itu saudara bisa isi di sini sebenarnya. Ya, di sini ada tugas yang diminati sesuai dengan RPS saudara. Nah, di sini baru ada 16 yang terisi. Ya, jumlah mahasiswa di kita itu ada tidak salah 20-an ya, 20 lebih. Banyak item yang belum terisi. Nah, ini ada Islam dan pengertiannya, ini harus presentasi paling tidak untuk minggu besok. Namun pengertian agama itu belum dijelaskan. Oleh karena itu, di sini saya mencoba ya, kita sama-sama berdiskusi tentang tentang pengertian agama, ya, tentang makna atau disebut dengan agama. Nah, terkait dengan pengertian agama tersebut, saya coba untuk mempresentasikan. Ya, apa ini terlihat tidak oleh saudara? Terlihat, Pak. Terlihat ya. Nah, ini coba kita mempresentasikan ini tentang agama dan pengertian agama dalam berbagai bentuknya. Nah, terlebih dahulu kita memahami apa itu makna dari agama. Ya, dalam ajaran Islam, agama itu diistilahkan dengan ad-din. Jadi kata agama itu merupakan terjemahan dari kata ad-din. Ad-din dalam bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya agama. Kemudian ad-din sendiri itu bisa bermakna menguasai. Ya, menguasai, misalkan Maliki Yaumiddin. Itu juga bisa bermakna yang menguasai. Ya. Kemudian makna ad-din juga bermakna menundukkan, dan juga dalam bahasa Latin itu disebut dengan religi. Dalam suatu pendapat, religi itu bahasanya adalah religi. Relegere berarti mengumpulkan atau membaca. Itu pengertian dan makna ad-din. Kemudian ketika ad-din dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi agama, kata agama sendiri dalam bahasa Indonesia merupakan kata yang sering disebut berasal dari Sanskrit, ya, bahasa Sanskrit. Yang satu pendapat mengatakan
bahwa makna dari agama itu ini yang sering kita pahami ketika belajar di SLTA atau SMU ya, berarti tidak gam itu pergi ya, jadi tidak pergi. Jadi yang dimaksud dengan tidak pergi adalah bahwa agama itu adalah suatu pemahaman, suatu keyakinan yang bersifat turun-temurun. Artinya ketika seseorang meyakini atau berkeyakinan tentang satu agama tertentu, maka dia berusaha bagaimana ajaran agama itu juga diyakini oleh dirinya dan orang-orang setelahnya, anaknya, tetangganya, dan semuanya. Karena itu agama di sini memiliki pengikut ya, pengikutnya itu dalam rangka untuk menjaga, yang berarti tidak pergi. Kemudian juga dalam makna tentang agama itu bisa berarti sesuatu yang tetap atau tetap di tempat. Jadi di sini dalam pemahaman atau buku yang kita baca di Harun Nasution, bahwa agama itu bersifat diwarisi turun-temurun. Nah, jadi agama apapun itu meyakini bahwa agamanya adalah ikatan atau sesuatu yang terbaik menurut pemahamannya. Orang Islam meyakini bahwa agama Islam adalah agama yang terbaik. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Demikian juga terhadap keyakinan yang lain tentang agama. Nah, selanjutnya menyatakan bahwa agama itu bermakna juga teks atau kitab suci. Kenapa? Karena memang setiap agama itu memiliki atau mendasari keyakinannya pada ajaran. Dan ajaran itu terdapat atau ada di kitab sucinya. Ya, ajaran Islam mendasarkan dirinya pada kitab sucinya, yaitu Al-Quran. Ajaran Nasrani mendasarkan pemahamannya pada kitab sucinya, yaitu Injil. Demikian juga agama Yahudi meyakini keyakinannya terhadap agama yang termuat dalam ajarannya, Taurat ya, atau Taurat. Nah, jadi setiap agama dalam hal ini adalah memiliki kitab suci, ya, kitab suci sebagai suatu keyakinan yang dasar, ya, sesuatu keyakinan yang mendasar pada ajaran agama tersebut. Dan kitab suci itu terkait pemahaman apakah kitab suci itu sudah dirubah atau tidak, apakah kitab suci itu masih murni atau tidak. Semua agama yang dipeluk oleh orang-orang tertentu meyakini bahwa kitab sucinya itu adalah berasal dari wahyu, berdasar dari Tuhan. Nah, semua agama memiliki kitab suci, ya, termasuk juga aliran-aliran kepercayaan. Aliran-aliran kepercayaan itu juga memiliki buku pegangan atau yang disebut juga dengan kitab suci. Nah, kemudian juga kata adin juga dalam bahasa Semit itu berarti undang-undang atau hukum. Nah, kemudian tadi sudah kita sebutkan bahwa adin dalam bahasa Arab ini memiliki makna menguasai, menundukkan, patuh, bermakna hutang, balasan, kebiasaan. Nah,
Jika dilihat dari definisi ini, maka memang ajaran agama membawa peraturan yang merupakan hukum, dan agama sebagaimana dalam bahasa Arab memiliki sifat menguasai diri seorang untuk tunduk, patuh pada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ajaran-ajaran agamanya. Ya, jadi seorang tunduk, patuh dalam menjalankan ajaran agamanya. Nah, kemudian makna ad-din yang disebutkan di sini, misalkan menguasai. Kata menguasai itu dalam orang-orang beragama sesungguhnya bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat sesungguhnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu makna ad-din juga masuk dalam pengertian ini. Jadi manusia dalam paham ajaran agama Islam misalkan itu sudah ditentukan takdirnya, sudah ditentukan sejak awal kapan lahir, kapan wafatnya. Kemudian dia harus tunduk patuh pada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kata ad-din itu bisa bermakna menundukkan, itu juga mengandung bahwa setiap manusia itu harus tunduk, patuh kepada Tuhan. Nah, tunduk dan patuh pada Tuhan ini termasuk juga agama. Ya, karena dalam ajaran Islam itu pesan-pesan takwa itu harus disampaikan terus. Dalam berdakwah itu harus disampaikan terus. Dalam khutbah Jumat misalkan itu wajib menyampaikan pesan takwa, di mana takwa itu bermakna tunduk, patuh juga pada perintah Tuhan. Kemudian ad-din juga bisa bermakna hutang, ya. Dalam ajaran Islam misalkan kalau orang itu setiap hari melaksanakan kewajibannya, atau misalkan orang-orang juga di luar Islam itu melaksanakan ibadahnya. Nah, ini kalau seseorang itu tidak melaksanakan ibadah, tidak melaksanakan kewajiban yang sudah ditentukan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga bisa merasa hutang. Nah, artinya misalkan kita tadi subuh itu kesiangan, maka bagi orang-orang beragama merasa bahwa saya itu punya hutang. Nah, seperti itulah. Kemudian juga kata ad-din bisa bermakna balasan, kebiasaan. Nah, balasan ini jelas sekali bahwa dalam ajaran Islam, hidup yang sesungguhnya adalah bukan kehidupan yang hari ini. Ya, hari ini hanyalah jalan untuk menuju kebahagiaan yang sesungguhnya. Nah, balasan yang diberikan oleh Allah, balasan yang diberikan oleh Tuhan, yaitu balasan bagi orang-orang baik itu akan mendapat balasan surga, dan bagi orang-orang yang berbuat jahat maka akan mendapat balasan atau siksa. Karena itu kata ad-din ini juga sesuai dengan makna agama, karena itu bermakna balasan. Ya, dalam Islam itu disebut bahwa balagun ilal akhirah, dunia itu adalah jalan menuju akhirat. Jadi kehidupan yang sesungguhnya bukan kehidupan hari ini, tetapi kehidupan setelah kematian, dan itu adalah balasan yang diberikan oleh Allah setelah manusia menjalankan kehidupannya di dunia. Kemudian juga kata ad-din bermakna kebiasaan. Dalam ajaran agama jelas sekali, banyak sekali kebiasaan-kebiasaan yang mendasarkan pemahamannya kebiasaan itu pada sesuai dengan ajaran agamanya. Nah, Islam itu sudah ada kebiasaan misalkan berwudu, sudah ada kebiasaan untuk menjalankan sholat 5 waktu, kemudian juga terdapat kebiasaan-kebiasaan lainnya yang itu didasarkan atas pemahaman-pemahaman mereka terhadap kitab suci. Jadi makna ad-din yang dimaksud dengan menguasai, menundukkan, patuh, kemudian hutang, balasan kebiasaan itu juga bisa dimaknai bahwa memang
sejalan dengan makna agama itu sendiri. Nah, selanjutnya dari beberapa istilah tentang makna agama sebagaimana disebutkan di atas, ya, bahwa agama itu mengikatkan diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar diri manusia dan yang mempengaruhi perbuatan-perbuatan manusia. Nah, hal ini memahami bahwa manusia itu, umat yang beragama itu, ya, adalah manusia yang mengakui akan adanya kekuatan yang hebat, kekuatan yang super, kekuatan yang maha, dan kekuatan yang maha itu adalah kekuatan yang yang dilakukan oleh Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa ini dalam ajaran Islam itu sering kita sebut dengan istilahkan adalah Allah, ya. Kemudian juga ajaran-ajaran agama lain memahami tentang sumber kekuatan itu. Kekuatan itu ada yang mereka sebut Tuhan, ada juga yang mereka sebut dengan dewa, dan lain segala macamnya, yang bermakna bahwa orang yang beragama itu adalah orang yang mengakui adanya kekuatan-kekuatan yang lain yang ada di luar dirinya. Kemudian definisi lain juga menyatakan bahwa pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi. Jadi kekuatan gaib itu adalah yang harus dipercayai. Misalkan dalam ajaran Islam itu disebutkan bahwa orang yang beriman atau orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga harus percaya terhadap sesuatu yang gaib. Misalkan dalam surah Al-Baqarah jelas sekali alladzina yu'minuna bil ghaib, ya, orang-orang yang percaya kepada yang gaib. Yang gaib itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita jangkau di luar diri kita, ya. Bukan berarti yang gaib itu tidak ada. Sebagai contoh, misalkan ketika kita merasa gerah, ya, itu kan kita kipas. Kita tidak bisa melihat angin itu, tapi ternyata angin itu ada. Nah, berarti angin itu gaib, ya. Nah, kemudian juga yang harus kita pahami lagi terkait dengan unsur-unsur apa saja yang penting dalam agama. Nah, ini unsur-unsur yang penting dalam agama itu ada yang namanya kekuatan gaib. Yang tadi sudah disebutkan bahwa manusia merasa diri lemah dan berhajat pada kekuatan gaib. Jadi kalau begitu, orang yang beragama adalah orang yang tidak sombong. Kenapa tidak sombong? Karena mengakui adanya kekuatan lain di luar dirinya. Kekuatan lain itu sebagaimana tadi disebutkan yang memiliki segala-galanya, ya, memiliki maha kuasa, maha perkasa, maha adil, maha kaya, maha bijaksana, maha melihat, maha menguasai, yaitu adalah kita harus percaya terhadap adanya kekuatan-kekuatan itu. Kemudian juga unsur yang terpenting dalam agama yang lain adanya bahwa keyakinan kesejahteraan dunia dan di akhirat tergantung padanya hubungan baik antara manusia dengan kekuatan gaib tersebut. Artinya manusia harus menjalin hubungan yang baik terhadap kekuatan yang maha itu. Nah, artinya dalam konteks ajaran agama Islam, maka orang Islam harus melakukan hal-hal terbaik. Ya, ada kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh umat Islam setelah dia mempercayai adanya ajaran Islam itu sendiri, ya. Nah, kekuatan-kekuatan gaib itu yang seperti apa? Misalkan kita diwajibkan, ya, untuk melaksanakan sholat, diwajibkan untuk membayar zakat, diwajibkan untuk bersyahadat, diwajibkan untuk puasa. Nah, orang-orang yang menjalankan kewajiban-kewajiban itu, maka dia sudah menjalin hubungan yang baik
dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sudah menjalankan hubungan yang baik dengan Allah, maka orang tersebut akan dijanjikan mendapat kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang sesungguhnya yaitu dalam ajaran Islam disebut surga. Dalam paham-paham agama yang lain juga memiliki sebutan-sebutan tersendiri, misalkan nirwana, misalkan apa lagi, kebahagiaan yang hakiki dan seterusnya. Kemudian orang yang mempercayai terhadap sesuatu yang gaib itu memiliki respon. Respon itu adalah akibat dari mempercayai tanggapan terhadap percaya terhadap sesuatu yang gaib itu. Nah, tanggapan terhadap sesuatu yang gaib itu ya bisa bermakna rasa takut, dalam arti ketika kita melaksanakan sesuatu yang tidak atau di luar ajaran-ajaran yang kita yakini, maka kita memiliki perasaan takut itu, yang kemudian kita istilahkan ada yang istilahnya berdosa, ya, ada yang istilahnya berdosa. Nah, dosa itu adalah sesuatu respon bagi umat beragama karena melakukan sesuatu yang tidak disesuaikan dengan keyakinannya. Misalkan melakukan kegiatan yang haram, narkoba, itu kita pasti akan merasa sesuatu yang berdosa. Mencuri misalkan, maka orang mencuri tidak akan tenang karena memiliki sifat berdosa. Nah, kemudian ada yang unsur terpenting dalam agama lagi, bahwa agama itu juga memiliki tempat-tempat tertentu yang dianggap tempat itu adalah suci. Nah, bagi agama-agama Islam misalkan tempat suci itu ada Mekah, ada Masjidil Haram, tempat suci, Masjidil Aqsa, tempat suci. Kemudian ada lagi cara-cara tertentu yang kita lakukan untuk berkunjung ke tempat-tempat suci tersebut. Katakanlah dalam Islam itu ada haji, ya, ada musim haji, ada waktu-waktu tertentu. Nah, kemudian lagi kalau kita lihat dalam struktur ini, maka agama atau kita yakini sebagai sebuah kepercayaan itu, ya, ini kalau ininya dalam bentuk ada kepercayaan bersifat primitif atau kepercayaan yang bersifat maju. Nah, kata primitif dan maju ini memang didefinisikan oleh orang-orang yang memahami keagamaan. Jadi kalau orang primitif ya mungkin tidak menganggap bahwa dirinya adalah primitif. Dengan demikian juga masyarakat maju ini membedakan dari klasifikasi saja. Jadi masyarakat primitif itu adalah masyarakat yang mempercayai dengan sebutan dinamisme, ya, animisme, politisme, henotisme, yang disebut juga dengan istilah ardi atau agama bumi atau agama budaya. Nah, sebutan-sebutan ini juga sebenarnya untuk saat ini mendapat kritik, ya, karena makna agama ardi dan agama langit itu juga masih memiliki definisi yang bias, ya. Misalkan apa itu bumi, apa itu langit, karena memang semua agama, walaupun itu agama ardi, meyakini bahwa tetap memiliki kekuatan yang gaib itu yang disebut dengan Tuhan. Nah, sementara dalam masyarakat yang modern atau maju ini kepercayaannya bisa monoteisme, ya, atau henoteisme. Dan monoteisme dan henoteisme ini bisa kita pahami sebagai sebuah masyarakat yang keyakinan dipeluk oleh masyarakat yang maju, ya, masyarakat yang maju diistilahkan. Nah, di situ ada istilah Yahudi, ada Nasrani, dan juga ada ajaran Islam. Nah, sekarang kita pahami apa itu dinamisme. Dinamisme itu adalah
pemujaan terhadap roh, ya, nenek moyang yang telah meninggal menetap di tempat-tempat tertentu seperti pohon-pohon besar. Arwah nenek moyang itu sering diminta tolong untuk urusan mereka. Caranya adalah dengan memasukkan arwah-arwahnya mereka ke dalam benda-benda pusaka seperti batu hitam atau batu merah delima. Ada juga yang menyebutkan bahwa dinamisme adalah kepercayaan mempercayai terhadap kekuatan yang abstrak yang berdiam pada suatu benda. Istilah tersebut disebut dengan mana. Jadi dinamisme itu intinya adalah, kata kuncinya adalah pemujaan terhadap roh nenek moyang. Jadi orang yang meyakini terhadap dinamisme itu bahwa nenek moyang itu memiliki kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi dirinya. Nah, karena itu kekuatan nenek moyang itu harus dipertahankan, tradisi-tradisi itu harus dipertahankan karena dia memiliki kekuatan-kekuatan tertentu. Dan dinamisme inilah yang memang dalam konteks Indonesian masih sangat banyak lah ya, nenek moyang ya, menetap ya. Jadi ada misalkan kepercayaan-kepercayaan tertentu di mana orang mati itu tidak harus dikubur, tapi disemayamkan dulu beberapa tahun ya, kemudian juga setelah itu kemudian baru dikuburkan, dipakaikan, kemudian juga dikasih makanan-makanan dan seterusnya. Ini adalah kepercayaan yang namanya dinamisme. Walaupun dalam konteks sekarang kepercayaan dinamisme ini sudah berbaur dengan kepercayaan-kepercayaan yang ada dalam masyarakat maju seperti dalam ajaran Nasrani atau juga mungkin bisa sinkretis dengan ajaran Islam. Kemudian animisme itu adalah kepercayaan bahwa makhluk halus atau roh merupakan asas kepercayaan agama yang mula-mula muncul di kalangan manusia purba. Kepercayaan animisme mempercayai bahwa setiap benda di bumi ini seperti goa, guha ya, atau pohon atau benda-benda tertentu mempunyai jiwa yang mesti dihormati. Jadi animisme ini percaya bahwa benda-benda itu memiliki kekuatan-kekuatan tertentu. Kekuatan-kekuatan tertentu beda ya antara dinamisme dengan animisme. Kalau dinamisme percaya terhadap roh, tapi kalau animisme itu mempercayai bahwa benda-benda itu memiliki kekuatan. Nah, kalau politeisme adalah sebuah kepercayaan yang mengakui ada lebih dari satu Tuhan atau menyembah dewa. Di politeisme banyak dewa, bahwa bumi ini ada dewa-dewa tertentu yang memelihara, ada dewa-dewa tertentu yang merusak, dan ada dewa-dewa tertentu yang menjaga, memberikan kemakmuran bahasanya. Maka agama-agama ini disebut politeisme, mengakui adanya banyak yang ngurus dunia ini, bumi ini, dan disebut dengan istilah dewa atau dewi. Kalau dewa laki-laki, kalau dewi perempuan. Saya tidak paham apakah dewa itu memiliki jenis kelamin atau tidak ya. Tetapi pepahaman terhadap politisme adalah sebuah bentuk yang mempercayai bahwa kepercayaan bahwa bumi ini, bahwa manusia ini dikuasai oleh beberapa dewa sebagai kekuatan-kekuatan yang maha. Nah, kemudian juga ada henotisme. Henotisme ini suatu pemahaman bahwa hanya ada satu dewa atau hanya ada satu Tuhan yang berkuasa di dunia ini tanpa memungkiri akan keberadaan dewa-dewa lainnya. Nah, henotisme dipahami sebuah tahap keagamaan yang berada di antara politisme ke monotisme. Ya, jadi henotisme ini istilahnya tengah-tengah antara politisme dan monoteisme. Ya, bahwa percaya terhadap satu Tuhan, satu dewa, tetapi tidak memungkiri adanya dewa-dewa lain. Nah, tahap ini adalah perubahan keyakinan dari keyakinan bahwa ada banyak dewa yang berkuasa sampai keyakinan bahwa hanya ada satu dewa yang berkuasa. Dan ini terjadi pada sejarah agama-agama yang paham terhadap dewa-dewa. Bahwa mereka percaya banyak dewa, tetapi ujung-ujungnya percaya kepada 3 dewa, dan ujung-ujungnya percaya bahwa yang mengurus dunia ini cuma satu gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah monoteisme. Ya, monoteisme itu berasal dari kata Yunani monos yang berarti tunggal.
yang berarti Tuhan, adanya kepercayaan bahwa Tuhan adalah satu atau tunggal dan berkuasa penuh atas segala sesuatu. Nah, dalam ajaran Islam ini disebut dengan monoteisme mutlak, ya. Jadi percaya terhadap adanya satu Tuhan dan tidak mempercayai terhadap adanya Tuhan selain Allah. Nah, karena itu dalam ajaran Islam ini jelas sekali yang menyatakan bahwa laukana fihima lafasadata. Laukana alihata lafasadata. Kalau seandainya di muka bumi ini terdapat dua Tuhan saja pasti akan hancur. Nah, karena itu jelas sekali dalam Islam itu tauhidnya, ya, ajaran terhadap keyakinan agamanya yaitu tentang tauhid murni. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bahwa Tuhan itu adalah satu, yang maha kuasa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Kemudian tidak ada kekuatan yang dapat menandinginya. Jadi itu keyakinan-keyakinan ajaran yang disebut dengan monoteisme. Nah, itu saja mungkin pengantar ya perkuliahan untuk tema hari ini, yaitu tentang makna agama-agama. Nah, kalau begitu seandainya ada rekan-rekan yang mau bertanya, silahkan. Dari saya untuk sementara cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada hal-hal yang ditanyakan, silahkan. Kita masih ada waktu sekitar berapa menit lagi lah. Ya, 49, 949, 10 menit lagi lah. Silakan, mungkin kalau ada, disilahkan. Daftar hadirnya jangan lupa diisi ya. Ini sudah ada 13 yang bergabung. Halo? Lulu Fauzia ada, Lulu? Lulu ada? Hadir, Pak. Hadir. Ada pertanyaan nggak? Untuk saat ini nggak ada, Pak. Nggak ada. Khairul Anwar. Ada Khairul Anwar. Ada pertanyaan nggak, Anwar? Oke, ditutup. Kemudian Farhan Nur Fikri. Hadir, Farhan? Hadir, Pak. Ya, ada pertanyaan nggak, Farhan? Nggak ada, Pak. Tidak ada. Nggak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir sebagaimana yang ada di kelas. Kemudian ada tugas, ada pertanyaan di situ. Silahkan dijawab ya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Mali, makan. Apa sih lu, Sinta? Makan lu.